Hey guys, selamat datang di channel ini. Jika ada kesamaan tokoh hanyalah kebetulan semata dan tidak menyinggung pihak manapun. Oke, kita langsung aja ke ceritanya. Oh iya, sebelum lanjut ayo beri like, comment, and subscribe pada video ini. Selamat menyaksikan. Di tengah riuhnya notifikasi ponsel, Nina hanya duduk di sudut kafe, menyandarkan punggung di kursi dengan gelisah. Hari itu, dia memutuskan untuk membuka aplikasi Instagram setelah beberapa minggu absen. Dulu dia selalu aktif di dunia maya, namun belakangan ini, dunia digital terasa semakin melelahkan. Namun, ada sesuatu yang menarik perhatian sebuah pesan DM dari akun yang tidak dia kenal. Hey Nina, aku lihat kamu suka banget sama The 1975 juga. Gimana kalau kita ngobrol tentang lagu-lagu mereka? Nina menatap pesan itu, terkejut, tapi penasaran. Siapa yang mengirimnya? Akun itu baru, tanpa foto profil, dan hanya ada beberapa post yang semuanya tentang musik indie. Tapi ada sesuatu dalam pesan itu yang membuatnya tersenyum. Ada kesan tulus dan santai dalam kata-katanya. Keinginan untuk merespons muncul, meskipun dia tahu dia seharusnya tidak terburu-buru. Akhirnya, dia memutuskan untuk membalas. The 1975? Keren banget. Lagu favorit aku yang Love It If We Made It. Kamu? Pesan itu dikirimkan, dan dalam beberapa detik dia sudah menerima balasan lagi. Haha, Love It If We Made It memang keren. Aku lebih suka It's Not Living If It's Not With You, tapi kayaknya lagu-lagu mereka semakin nihil ya. Aku nggak bisa berhenti dengerin. Percakapan itu berlanjut dengan cepat, seolah-olah mereka sudah saling kenal lama. Nina merasa nyaman berbicara dengan orang ini meskipun hanya melalui layar. Nama orang itu adalah Rian, dan meskipun dia tidak tahu banyak tentangnya, dia merasa ada koneksi yang muncul dengan cepat. Tapi setelah beberapa hari, Rian mulai menghilang. Nina menunggu balasan, berharap tapi pesan itu tetap belum dibaca. Kecewa? Mungkin, tapi juga ada rasa penasaran yang semakin menggelitik. Hari ketiga tanpa kabar dari Rian, Nina merasa aneh. Dia sudah terbiasa dengan komunikasi cepat di dunia digital, namun entah kenapa, kali ini terasa berbeda. Dulu, komunikasi di dunia maya begitu mudah, begitu cepat. Tapi kali ini, dia merasa seperti ada yang hilang. Dia membuka kembali chat mereka. Menatap pesan terakhir yang belum dibaca. Aku benar-benar berharap kita bisa ngobrol lagi. Tulisnya di dalam hati, meskipun tidak pernah mengirimkan pesan itu. Beberapa hari berlalu dan Nina mencoba untuk melupakan. Tapi, ada rasa rindu yang aneh. Rian tidak menjawab pesan-pesan sebelumnya. Apakah dia hanya iseng? Atau mungkin dia sedang sibuk? Namun, sesuatu di dalam dirinya tidak bisa berhenti bertanya-tanya, apakah mungkin dia sudah di-ghosting? Namun ketika Nina sedang merenung sendirian di kamarnya, tiba-tiba notifikasi muncul. Sorry banget, aku sempat sibuk, tapi aku masih pengen ngobrol kok. Rian akhirnya muncul. Pesan itu cukup singkat, tapi Nina bisa merasakan ada sesuatu yang tertahan di balik kata-kata itu. Mereka melanjutkan percakapan, meskipun kali ini, Nina merasa tidak sama lagi. Ada jarak, ada ketegangan yang tak terungkapkan. Rian tampak seperti seseorang yang sedang berusaha menjaga jarak, dan Nina hanya bisa merasa bingung dengan perasaan yang tiba-tiba muncul. Minggu-minggu berikutnya penuh dengan pesan-pesan singkat. Terkadang mereka berbicara selama berjam-jam, bertukar pendapat tentang musik, film, atau bahkan kehidupan. Namun, percakapan mereka selalu berhenti begitu saja, seperti ada sesuatu yang tak bisa diungkapkan. Ada banyak hal yang belum dibicarakan, tapi tidak pernah ada keberanian untuk mengungkapkan apa yang sebenarnya mereka rasakan. Suatu malam, setelah beberapa minggu percakapan yang tampaknya tak berujung, Rian mengirimkan pesan yang cukup berbeda. Hey Nina, aku pengen banget bilang sesuatu yang aku simpan sejak pertama kali kita ngobrol. Tapi aku takut kalau itu bakal merusak segalanya. Nina merasa jantungnya berdegup kencang. Apakah ini saatnya? Apa yang Rian ingin katakan?
Kenapa kamu nggak bilang aja? Kita bisa terus ngobrol kok, balas Nina. Berharap bisa memecah ketegangan itu. Tapi tidak ada balasan. Selama beberapa hari, Rian menghilang lagi. Nina merasa bingung, bahkan frustasi. Ada perasaan ingin tahu yang semakin besar, tapi juga ketakutan untuk mengejar. Apakah ini hanya sebuah permainan? Apakah dia benar-benar peduli? Hari itu, Nina memutuskan untuk berhenti berharap. Dia mulai menerima kenyataan bahwa mungkin Rian memang hanya memainkan perasaannya, atau mungkin dia tidak tertarik lagi. Kecewa? Tentu saja, tapi hidup harus terus berjalan. Saat sedang mengecek Instagram, sebuah notifikasi muncul. Bukan dari Rian, tapi dari akun yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Akun itu hanya punya satu foto profil, sebuah foto senyuman yang familiar. Hey, Nina. Aku ingin memperkenalkan diriku. Aku Rian yang kemarin sempat DM kamu. Aku cuma mau bilang, kamu itu luar biasa. Aku nggak tahu kenapa aku ragu untuk bilang itu. Nina menatap pesan itu dengan tak percaya. Apa yang terjadi? Kenapa Rian menghubunginya lagi setelah berbulan-bulan tanpa kabar? Rian mengirimkan sebuah video. Nina membuka video itu dengan ragu. Di dalam video, Rian muncul dengan senyuman yang tampak sungguh tulus. Ini, Rian. Dari dulu aku nggak berani bilang apa-apa. Tapi aku udah mulai sadar kalau aku nggak bisa terus sembunyi dari perasaan ini. Aku suka sama kamu, Nina. Cuma aku takut. Takut kalau hubungan kita cuma ada di layar dan nggak ada kenyataannya. Nina merasa bingung, perasaan campur aduk. Kejutan virtual itu terasa sangat intim, tapi juga sangat menantang. Apakah dia siap untuk menerima kenyataan yang begitu rumit? Rian mengungkapkan perasaannya, tetapi kenapa dia baru melakukan itu setelah sekian lama? Beberapa hari setelah video itu, Nina merasa hatinya terombang-ambing. Ada perasaan senang, tapi juga rasa bingung yang mendalam. Rian, yang dulu hanya muncul sebagai sosok misterius di dunia maya, kini mengungkapkan perasaannya dengan cara yang sangat pribadi. Namun, rasa ragu masih ada. Apakah hubungan ini benar-benar bisa terwujud? Ataukah hanya ilusi belaka? Rian, aku nggak tahu harus bilang apa. Aku nggak bisa mengabaikan perasaan ini. Tapi aku juga takut kalau kita hanya berlarut-larut dalam dunia maya. Kamu nggak merasa kesulitan untuk mencari hubungan yang nyata, bukan? Pesan itu dikirimkan oleh Nina, meskipun hatinya berat. Dia merasa harus membuat keputusan yang tepat. Tapi apakah ada jawaban yang benar? Jangan khawatir, Nina, jawab Rian. Aku ingin membuat hal ini nyata. Jika kamu juga mau, kita bisa coba mulai dari sini. Kita berdua bisa menemukan cara untuk mengubah ini jadi sesuatu yang lebih. Namun, Nina tahu, keputusan ini tidak akan mudah. Dunia maya bisa jadi sangat menipu. Dan kadang, cinta sejati hanya bisa ditemukan di luar sana di dunia nyata. Dan seperti itulah, kisah mereka baru saja dimulai. Nina duduk di ruang tamu, menatap layar ponselnya dengan perasaan campur aduk. Dia baru saja menerima pesan dari Rian yang berisi ajakan untuk bertemu. Setelah berbulan-bulan berkomunikasi hanya lewat layar, akhirnya mereka akan bertemu di dunia nyata. Tapi apakah dia siap? Apakah hubungan ini bisa bertahan di luar dunia maya? Jadi, kapan kita ketemu? Tulis Rian dalam pesan terakhirnya. Aku rasa kita sudah lama ngobrol, gak ada salahnya coba bicarakan langsung. Nina menghela napas panjang. Dia ragu. Begitu banyak pertanyaan di benaknya. Apa yang akan terjadi jika mereka bertemu? Bagaimana jika kenyataan jauh berbeda dari percakapan mereka yang selama ini penuh dengan kata-kata manis? Akhirnya, dia membalas. Besok, jam 5 sore di kafe yang sering aku pergiin, dekat taman. Kalau kamu mau. Rian langsung membalas dengan cepat, memberi emoji senyum. Deal. Sampai ketemu besok, Nina. Keesokan harinya, Nina berdiri di depan cermin, menatap bayangannya sendiri. Kenapa aku merasa seperti ini? Pikirnya. Dia tahu ini bukan sekadar pertemuan biasa.
Ini adalah momen di mana dunia maya bertemu dengan dunia nyata. Ada harapan, tapi juga ketakutan. Dia melangkah keluar menuju kafe dengan perasaan cemas yang semakin besar. Saat dia sampai, ada rasa tak menentu di dadanya. Mungkinkah Rian sudah sampai duluan? Atau mungkin dia akan menghilang lagi seperti sebelumnya? Saat Nina memasuki kafe, dia melihat Rian duduk di meja pojok dengan senyum yang tampak canggung. Dia mengenakan kaos hitam dan jaket denim yang sederhana, namun ada sesuatu yang berbeda tentang dirinya di dunia nyata. Tak ada lagi pesan-pesan manis yang bisa disaring lewat teks. Hanya ada mereka berdua tanpa filter. "Rian?" Nina mengulurkan tangan, suaranya sedikit gemetar. Rian menoleh dan tersenyum, berdiri dari kursinya dan menjabat tangannya dengan lembut. "Nina, senang akhirnya bisa ketemu." Mereka duduk dan percakapan dimulai. Meskipun keduanya merasa canggung, mereka mulai membahas hal-hal ringan, cuaca, musik, dan film favorit. Namun semakin lama, keheningan mulai menguasai. Tidak ada lagi topik yang mengalir dengan alami seperti yang terjadi di chat. "Aku agak gugup," kata Nina akhirnya. Suara sedikit tertahan. "Aku juga," jawab Rian dengan tawa kecil. "Gak nyangka ya, setelah lama ngobrol cuma lewat DM, akhirnya ketemu di sini." "Jadi, kenapa kamu tiba-tiba menghilang beberapa minggu lalu?" tanya Nina dengan pelan, tak bisa menahan rasa ingin tahu yang sudah lama terpendam. Rian terdiam. Ada keheningan sejenak sebelum dia menatap Nina dengan serius. "Sebenarnya aku takut. Takut kalau aku jadi terlalu terbuka. Takut kalau ini cuma ilusi. Aku merasa kita terlalu nyaman di dunia maya, dan aku nggak tahu bagaimana dunia nyata bakal memperlakukan kita," jawab Rian pelan. Nina mengangguk, merasa terhubung dengan perasaan Rian, tapi ada sedikit kekecewaan. Kenapa dia harus melalui semua itu? Mengapa Rian tidak cukup berani lebih awal? Tapi ada sesuatu dalam tatapan Rian yang membuatnya merasa bahwa dia tidak sendirian. Mungkin mereka bisa menemukan cara untuk menjembatani dunia maya dan dunia nyata ini. Seminggu setelah pertemuan mereka di kafe, Nina merasa bingung. Walaupun dia merasa ada koneksi yang nyata dengan Rian, dia masih merasakan ketakutan yang mendalam. Setiap kali ponselnya berbunyi, dia berharap itu adalah pesan dari Rian. Tapi sebagian besar waktu, dia hanya menemukan pesan-pesan singkat yang terasa hambar. Seperti ada sesuatu yang tak diungkapkan. "Kenapa kamu begitu jarang menghubungi aku sekarang?" Nina akhirnya menulis lewat DM, meskipun hatinya sedikit ragu. "Aku merasa kamu mulai menjauh lagi." Rian membalas dalam beberapa menit, tapi kali ini ada kekakuan yang terasa berbeda. "Aku nggak tahu harus gimana. Kita udah sama-sama tahu kalau hubungan ini beda dari biasanya, Nina. Aku takut kalau nanti kamu merasa kecewa sama aku." Nina merasa hatinya teriris. Apakah ini benar-benar akan berakhir seperti ini? Mengapa Rian tidak bisa mengungkapkan perasaannya secara terbuka? Mungkin dia masih takut untuk benar-benar menjalin hubungan yang nyata, bahkan setelah pertemuan mereka. Dengan perasaan campur aduk, Nina memutuskan untuk tidak membalas pesan itu segera. Dia ingin memberi ruang untuk berpikir, tetapi rasa takut itu semakin mengganggu. Nina berjalan di taman sore itu, memikirkan segala hal yang terjadi. Setiap kali dia bersama Rian, dia merasa ada ikatan yang kuat. Namun, ketika dia sendirian, semuanya terasa membingungkan. Apakah hubungan ini hanya ilusi yang terlalu indah untuk jadi kenyataan? Tiba-tiba, dia mendapat pesan dari Rian. "Aku ingin bicara denganmu, Nina, tentang kita." Dengan hati yang berdebar, Nina memutuskan untuk bertemu lagi. Dia harus tahu, harus jelas. Jika ini berakhir, maka dia ingin itu berakhir dengan pemahaman, bukan dengan ketidakpastian. Mereka bertemu di kafe tempat pertama kali bertemu. Kali ini, suasananya lebih serius, lebih tenang. "Rian, aku merasa seperti kita terus berputar di tempat. Apa yang sebenarnya kamu inginkan dari hubungan ini?" tanya Nina, menatap Rian dengan mata yang penuh pertanyaan. Rian menundukkan kepalanya dan setelah beberapa detik,
Dia mengangkat wajahnya dan berkata, "Aku suka sama kamu, Nina. Tapi aku takut. Takut kalau kita nggak bisa bertahan dalam dunia nyata. Aku takut kehilangan diri kita berdua." Tapi Nina, dengan mata yang mulai berkaca-kaca, tahu bahwa dia tidak bisa terus menunggu. "Aku nggak bisa hidup dalam ketakutan terus-menerus, Rian. Kita perlu keputusan, bukan hanya janji yang belum pasti." Ada keheningan panjang di antara mereka, dan akhirnya Nina berkata dengan suara pelan, "Mungkin kita butuh waktu, atau mungkin kita memang tidak seharusnya bersama." Rian hanya bisa mengangguk dengan rasa kecewa yang tak bisa disembunyikan. Setelah percakapan itu, Nina memutuskan untuk memberi jarak. Dia berhenti menghubungi Rian dan mengalihkan perhatian pada dirinya sendiri. Dalam keheningan, dia mulai menyadari bahwa kadang-kadang hubungan yang tidak berjalan sesuai harapan bukan berarti gagal, melainkan hanya sebuah pelajaran yang belum selesai. Beberapa minggu berlalu, Nina lebih fokus pada dirinya sendiri, berteman, bekerja, dan menikmati waktu tanpa harus selalu memikirkan pesan yang belum datang atau percakapan yang terhenti. Namun, suatu sore yang cerah, saat dia sedang duduk di bangku taman favoritnya, ponselnya berbunyi. Itu adalah pesan dari Rian. "Apakah kamu sudah siap untuk bicara lagi, Nina? Aku ingin memberimu ruang, tapi aku juga ingin memberitahumu, aku masih peduli." Nina menatap pesan itu. Tanpa sadar dia tersenyum. Walaupun perjalanan mereka tidak mudah, dia tahu bahwa hubungan ini masih bisa ditemukan jalannya dengan waktu dan keberanian yang lebih besar. Dia membalas, "Aku ingin bicara juga, Rian. Aku siap." Nina duduk di balkon apartemennya, mata memandangi layar ponsel dengan perasaan yang campur aduk. Pesan Rian yang baru saja masuk mengingatkannya pada kenyataan mereka masih ada di titik yang sama. Tapi kali ini, ada perasaan yang lebih tenang dalam dirinya. Mungkin setelah waktu berlalu, mereka bisa mulai dengan cara yang berbeda. "Jadi, kamu benar-benar yakin mau ketemu lagi kan?" tulis Rian. "Aku tahu kita belum punya jawaban pasti, tapi mungkin ini saat yang tepat buat kita jujur satu sama lain." Nina tersenyum, merasa sedikit lega. Tidak ada lagi rasa canggung atau ketidakpastian seperti dulu. Kali ini, dia merasa lebih siap. Dengan hati yang mantap, dia membalas, "Aku juga merasa kita butuh ini, Rian. Tapi kali ini, aku nggak mau ada yang disembunyikan. Aku pengen kita jujur apapun hasilnya." Keputusan itu terasa begitu berat, namun juga memberikan sedikit harapan. Mereka sepakat untuk bertemu di tempat yang sederhana, sebuah taman kecil yang mereka kunjungi pertama kali saat bertemu di dunia nyata. Sebuah tempat yang kini terasa penuh dengan kenangan. Hari yang dinanti tiba. Nina mengenakan pakaian kasual dengan perasaan yang sedikit gelisah. Ini akan menjadi percakapan yang menentukan tidak hanya untuk mereka berdua, tetapi juga untuk hubungan yang telah mereka bangun di dunia maya, yang kini mulai merambah dunia nyata. Rian sudah menunggu di bangku taman ketika Nina tiba. Senyumnya tampak sedikit gugup, namun ada kehangatan di balik tatapannya. Mereka duduk, dan untuk pertama kalinya, mereka tidak langsung berbicara tentang hal-hal ringan atau musik favorit. "Jadi," kata Nina, memulai percakapan dengan suara pelan, "apa yang sebenarnya kamu takutkan, Rian?" Rian menarik napas dalam-dalam sebelum menjawab. "Aku takut kalau kita nggak bisa mempertahankan apa yang kita punya. Takut kalau ini hanya bertahan di dunia maya dan gak nyata. Aku nggak mau jadi orang yang ngegantungin kamu, atau malah nyakitin perasaanmu." Nina memandangnya dengan mata penuh pengertian. Dia bisa merasakan kejujuran dalam kata-katanya, tetapi rasa takutnya masih tetap ada. "Aku juga takut, Rian. Takut kalau aku cuma jadi bagian dari kehidupan digitalmu, sementara kamu nggak benar-benar ada di sini, di dunia nyata." Suasana menjadi hening sejenak. Angin sor berbisik, dan keduanya meresapi kata-kata yang baru saja diucapkan. "Kalau begitu, kita harus coba lebih sungguh-sungguh, kan?" kata Nina akhirnya. "Nggak bisa setengah-setengah." Rian mengangguk pelan. "Iya, aku setuju. Kalau kita mau punya sesuatu yang nyata,
Kita harus beneran mulai dari sini. Nggak ada lagi DM yang bikin kita bingung, nggak ada ghosting lagi. Mereka saling tersenyum. Pada saat itu, mereka tahu walaupun jalan ini tidak mudah, mereka siap menghadapi tantangan bersama. Beberapa minggu setelah percakapan itu, hubungan mereka mulai menunjukkan tanda-tanda perubahan. Mereka mulai lebih sering bertemu, saling berbicara dengan lebih terbuka, dan mencoba untuk membangun ikatan yang lebih kuat. Namun ketegangan masih ada. Rian terkadang terlihat bingung, dan Nina juga merasa ada jarak yang sulit dijelaskan. Suatu malam, mereka berdua duduk di kafe favorit mereka, berbicara tentang kehidupan, dan kadang-kadang tentang hubungan mereka. Terkadang aku merasa kita berdua masih belum benar-benar terbuka, kata Nina dengan suara serius. Aku nggak tahu kenapa, tapi ada bagian dari diriku yang masih merasa takut kalau kamu nggak benar-benar ada di sini, di dunia nyata. Rian menatapnya dengan tatapan penuh perhatian. Aku paham, Nina. Aku nggak mau jadi seseorang yang ngilang-ngilang kayak dulu. Tapi kadang aku juga masih bingung. Kita sudah terbiasa dengan dunia maya, dan sekarang kita harus membiasakan diri di dunia nyata. Aku takut kalau aku nggak bisa memenuhi ekspektasi kamu. Ekspektasi? Nina terkekeh pelan. Aku nggak punya ekspektasi, Rian. Aku cuma pengen kamu jadi diri kamu yang sebenar-benarnya. Nggak perlu ada topeng atau khawatir kalau ini cuma perasaan sementara. Rian menghela napas panjang, merasa lega sekaligus cemas. Kadang, aku merasa dunia maya itu lebih aman. Tapi aku tahu aku harus berani keluar dari zona nyaman itu. Aku nggak bisa terus bersembunyi dari kenyataan. Mereka duduk dalam diam, berdua, berusaha menyelesaikan ketegangan yang menggelayuti hubungan mereka. Rian menyadari bahwa ini bukan hanya tentang percakapan di dunia maya, tetapi tentang bagaimana mereka bisa beradaptasi dengan perasaan dan kenyataan yang ada di depan mereka. Waktu terus berlalu dan hubungan Nina dengan Rian mulai berkembang. Mereka berdua mulai lebih berani menunjukkan sisi diri mereka yang sebenarnya. Mereka mulai bertukar cerita tentang masa lalu, tentang mimpi, dan tentang rasa takut yang selama ini mereka sembunyikan. Pada suatu sore yang cerah, Rian mengajak Nina untuk berjalan-jalan di tepi pantai. Aku ingin menunjukkan sesuatu, katanya dengan senyum yang tampak lebih lega dari sebelumnya. Mereka duduk di pasir menikmati angin laut yang segar. Rian membuka ponselnya dan menunjukkan sesuatu pada Nina. Aku tahu ini terlihat klis, tapi aku ingin kamu tahu. Ini adalah lagu yang aku tulis beberapa waktu lalu. Aku merasa lagu ini menceritakan perasaan kita berdua. Nina menatap layar ponsel, mendengarkan dengan saksama. Tiba-tiba, dia merasa seperti dunia mereka benar-benar berubah. Ini bukan lagi tentang DM atau ghosting, ini tentang mereka berdua berjuang untuk sesuatu yang lebih nyata. Rian, aku nggak tahu harus bilang apa. Ini luar biasa, kata Nina, suara hampir pecah. Aku cuma ingin kamu tahu kalau aku serius, jawab Rian, matanya penuh ketulusan. Aku nggak ingin takut lagi. Aku ingin kita benar-benar coba jalani ini. Nina merasa hatinya hangat. Setelah semua kebingungannya, rasa takutnya, akhirnya dia tahu bahwa mereka sedang bergerak ke arah yang benar meskipun penuh tantangan. Pada malam yang tenang, setelah beberapa bulan menjalani hubungan yang penuh dengan perubahan dan tantangan, Nina duduk di balkon, menatap langit yang penuh bintang. Rian berada di sampingnya, memegang tangannya dengan erat. Aku nggak pernah nyangka kita bisa sampai sejauh ini, kata Nina. Suaranya pelan tapi penuh dengan kebahagiaan. Dulu aku nggak percaya kalau hubungan ini bisa jadi kenyataan. Rian tersenyum, menatapnya dengan penuh rasa sayang. Aku juga nggak pernah nyangka kita bisa sampai ke titik ini. Tapi aku sadar, kita harus berani menghadapi ketakutan kita dan membuat keputusan untuk maju. Dan aku nggak pernah nyesal memilih kamu. Nina menunduk sejenak, merasakan perasaan yang begitu penuh. Mereka tidak lagi hanya hidup di dunia maya. Mereka ada di dunia nyata, dengan segala keberanian dan ketakutan yang telah mereka hadapi bersama.
Jadi ini bukan hanya tentang DM atau ghosting lagi? Ya? Nina berkata sambil tersenyum. Rian tertawa pelan. Tidak lagi. Ini tentang kita. Dan bagaimana kita memilih untuk menjalani hidup ini bersama. Dan pada malam itu mereka berdua tahu ini baru awal dari perjalanan mereka. Walaupun banyak hal yang masih harus mereka pelajari, mereka siap untuk menghadapinya selangkah demi selangkah bersama.